cerita kemanusiaan dan dalam konteks perspektif gender dan hukum. Ya. Sekarang saya minta Mbak Mel untuk berbagi ceritanya. Ya, saya ingin mengaitkan 3 cerita yang luar biasa ini. Yang pertama tentang relasi antar spesies manusia dan insek dan alam. Dan tadi juga yang dibawa oleh Mbak Nana, bahwa ada hubungan kausal dalam interaksi itu. Demikian juga yang disampaikan Pak Sulis, bahwa satu kata kunci yang kemudian menjadi penting bagi saya adalah relasi kuasa. Ya. Bahwa manusia menggunakan agensinya, pengetahuannya untuk melakukan sesuatu yang ternyata berdampak buruk karena tadi berbagai macam itu ketidakmampuan untuk belajar, mendengarkan kebutuhan semesta Jadi dia melakukan sesuatu yang merugikan spesies lain atau merugikan alam begitu Dan itu hubungan kausal yang sangat jelas Ketika satu dilakukan maka terjadi lain. Dan relasi kuasa itu sangat terlihat di dalam kasus-kasus tadi gitu Jadi saya ketika belajar dari kampung dan dari literasi itu, saya melihat bahwa teks, sastra, pemahaman kita tentang A dan B tidak berada di ruang hampa. Dia ada di dalam suatu konteks, ada di dalam relasi kuasa. Dan setiap momen dalam sejarah itu, relasi kuasa itu berkembang sedemikian rupa. Kadang-kadang pemerintahnya yang menjadi sangat kuat, lalu mengatur dengan cara tadi itu, hukuman mati, diharuskan. Ada ketikanya ada perubahan-perubahan gitu Dan momen-momen ini sangat mempengaruhi pendidikan, cara kita berpengetahuan gitu Jadi mengapa saya mulai dari kampung ketika mahasiswa kembali ke kampung lagi adalah juga karena relasi saya dengan konteks-konteks yang ada ini. Bahwa ternyata sampai sekarang itu kita tidak juga bisa membagi pengetahuan, kita membuka akses pengetahuan itu pada orang-orang yang terpinggirkan dari relasi kuasa itu. Kita tidak mengikut sertakan anak-anak yang berpenghasilan rendah, mungkin dengan kebijakan kita, cara-cara kita membuat aturan gitu sehingga mereka tersisihkan. Dan bagaimana, kembali kepada cerita saya, bahwa bahkan orang yang terpinggirkan itu juga meskipun dalam relasi kuasa demikian tetap mempunyai agensinya. Dia mempunyai pengetahuan sendiri, mempunyai cara dia untuk berinteraksi yang kita bisa bantu untuk maksimumkan gitu. Itulah karena itu saya bekerja sekarang berelasi dengan teman-teman di berbagai wilayah, di kampung-kampung, desa, untuk bagaimana membuka ruang-ruang sehingga kita semua bisa berpengetahuan bersama, membangun pengetahuan dari yang tadi dikatakan Pranoto Mongso, pengetahuan nenek moyang, pengetahuan tentang bagaimana kuliner bagaimana semua pengetahuan sehari-hari itu bisa menjadi cara mereka untuk bertahan dalam hidup yang sangat tidak adil ini. Hidup yang relasi kuasanya ditentukan oleh IMF atau oleh perubahan mata uang, nilai tukar mata uang, oleh aturan-aturan yang kadang-kadang meminggirkan masyarakat. Karena itu saya kira seperti kata Mbak Sulis, penting sekali posisi kita dengan kemampuan kita yang mungkin terbatas, kecil, dan kita terus belajar bersama dengan masyarakat untuk membangun ini tadi, membuka relasi kuasanya kita intervensi sedemikian rupa sehingga tidak satu arah, tidak membuat tadi perempuan-perempuan itu harus mati gitu tapi kita membuka itu. Kita bisa dengan memberikan pengetahuan pada pemangku kebijakan yang membuat keputusan, kita bisa berjejaring dengan masyarakat untuk mengadvokasi dengan teman-teman di pegiat-pegiat di kampung untuk membangun literasi yang mengorangkan, tadi saya tidak mengorangkan ahyar
tapi bagaimana mengorangkan setiap individu itu sehingga mereka bisa bersama-sama membangun negara yang lebih punya kemanusiaan, kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih Mbak Mel. Saya dengar cerita itu, saya juga jadi seperti Mbak Dami bilang.